Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk di WA saudaraku. Karena banyaknya pertanyaan dari saudara kita sekaligus membuatkan edukasi saudaraku. Banyak yang bertanya tentang muntah besi atau jenis badar besi yang bagus itu yang seperti apa. Padahal dulu itu saya ingat saya sudah pernah saya bahas dan pernah juga saya buatkan edukasinya saudaraku. Untuk memilih muntah besi atau badar besi itu yang batunya mengkilat saudaraku. Batunya mengkilat dari alam kalau bisa, karena kebanyakan itu kan ya penjual-penjual itu ya mikirnya yang penting kan asal laku, kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Dan terkadang dapat muntah besi dari alam tanpa dibersihkan dulu, itu terkadang langsung dikasih minyak, nanti langsung dijual seperti itu saudaraku. Dan badar besi lanata juga kebanyakan seperti itu saudaraku. Namun memang ada kalau penjualnya itu bahasanya jujur dan baik, biasanya sih minimal dibersihkan lah saudaraku. Seperti itu, biar bahasanya ya bersih. Dan kalau dilihat kan ya enak gitu loh. Karena muntah besi atau jenis badar besi itu kalau belum dibersihkan itu kan dari segi fisik warna itu dia kusam saudaraku. Kebanyakan seperti itu. Namun memang ada yang memang mengkilat atau bahasanya dari alamnya seperti itu saudaraku. Dia cukup dibersihkan, direndam sama air kelapa itu bagus gitu loh. Ya karena memang kalau dari alam itu kan terkadang memang apa ya saudaraku. Kalau jenis badar besi atau muntah besi itu ada karatnya saudaraku. Namun tidak semua, tapi memang seperti itu saudaraku. Itu yang harus dipahami juga. Dan yang harus dipastikan saudaraku, mau muntah besi atau badar besi itu harus diaktifkan. Itu sudah sering saya bahas setiap video-video edukasi yang saya buatkan saudaraku. Harus diaktifkan saudaraku. Dan memang banyak orang yang penjual-penjual itu kan itu energi alam dan sebagainya lah. Sudah aktif, untuk apa diisi dan sebagainya. Karena yang bilang seperti itu tidak bisa ngisi saudaraku. Cuma sekedar ngikut hobi, ya dimaharkan atau biasanya dijual itulah. Karena untuk mengaktifkan itu ada caranya khusus saudaraku. Dan itu orang-orang yang memang di bidangnya, memang orang yang memang mumpuni. Dan ilmunya juga tidak diajarkan ke sembarang orang saudaraku. Namun kebanyakan yaitu tadi saudaraku ya, hampir sekitar 80% itu muntah besi dan badar besi itu yang beredar saudaraku ya, yang banyak dijual belikan itu tidak aktif sama sekali saudaraku. Itu lebih dari 80% saudaraku. Itu yang harus dipahami. Itu tadi saudaraku ya,
Pilih kalau bisa itu yang batunya memang sudah bahasanya mengkilat. Syukur-syukur dia menempel jarum saudaraku, karena ini contoh saudaraku. Ini ada muntah besi sulapa saudaraku, ini dari Sulawesi Selatan. Yang sebesar ini saudaraku, itu yang nempel jarum. Saya pernah tanya ke pemburunya, apakah ada? Tidak ada saudaraku, nggak pernah dapat. Ini sejempol tangan lebih saudaraku, hampir sejempol kaki, namun besaran jempol kaki. Itu pemburunya tidak dapat saudaraku, belum pernah dapat. Seperti itu. Namun apakah Gus Yedi punya? Saya punya saudaraku. Saya punya yang seukuran di atas jempol tangan, meskipun pemburunya itu tidak punya saudaraku, tidak pernah dapat, namun saya dapat. Ya karena itu saudaraku, sudah pernah saya bahas, meskipun di magnet kelewatan saudaraku, karena itu juga ada ilmu alamnya, dan itu juga nggak akan saya ajarkan ke pemburu-pemburu seperti itu saudaraku. Karena apa? Karena orangnya juga, ya kalau mau belajar mungkin bisa saudaraku, namun kan kalau belajarnya gratis nggak mungkin saya ajarkan ilmunya saudaraku. Kalau ilmunya sebenarnya gratis saudaraku, ilmu apapun itu gratis. Cuma yang pakai mahar itu kan yang ngajarin saudaraku. Karena saya dulu belajarnya juga kan pakai mahar. Seperti itu. Ilmunya gratis, cuma yang ngajari terus saudaraku. Seperti itu. Setiap ilmu itu gratis. Kalau nanti ada orang ilmu dijual belikan, tidak saudaraku. Kalau ilmu itu gratis. Namun yang ngajarin itu saudaraku, itu dulunya saya juga pakai mahar. Kalau saudaraku bahasanya kepengen gratisan, nggak bakal ada ilmu-ilmu seperti itu saudaraku diajarkan. Yang itu tadi, yang ngajarin ya nggak mau. Kurang lebihnya seperti itu. Cari yang seperti ini saudaraku. Kalau muntah-besi sulapa yang besar, di atas jempol tangan yang nempel jarum, saya jamin hampir di Sulawesi itu nggak bakal ada yang punya saudaraku. Hampir. Namun mungkin kalau satu dua ada saudaraku, namun kebanyakan pemburu saya yang muntah besi ini saudaraku, ini pemburunya langsung saudaraku, yang tahu tempat lokasinya, itu nggak pernah dapat. Namun dapatnya ya yang kecil-kecil nempel magnet, kebanyakan seperti itu. Ada juga yang kecil nempel jarum. Namun kalau sebesar ini saudaraku yang nempel jarum, belum pernah dapat saudaraku. Saya dapatnya itu karena di magnet di sana itu lolos saudaraku. Di situ. Dan itu tadi ada ilmunya yang memang supaya di magnet lolos itu tadi saudaraku. Itu ilmu alam saudaraku sebenarnya. Seperti itu. Dan sekaligus menjawab tentang kebanyakan WA yang masuk ya saudaraku ya. Gus itu kemarin katanya kan ada cincin Badar Pelosani, rajanya Badar, rajanya besi, kok nggak diupload Gus. Begini saudaraku ya, memang kemarin itu ada saudaraku, saya kasih ikat, memang nggak banyak saudaraku, karena cincin Pelosani yang atau batu Pelosani yang bisa dibikin cincin itu, kalau batunya wungkul atau bongkahan alamnya yang menyerupai mata cincin itu langka saudaraku. Jadi ya memang kemarin ada saudaraku, namun sudah termaharkan. Dan yang jelas kalau ditanya maharnya saudaraku yang mahal. Dan kemarin juga itu ada leontin saudaraku, yaitu ada 3 kemarin saya buat edukasi itu langsung termaharkan saudaraku. Itu satu kan saya pakai itu langsung termaharkan ke saudara kita yang ada di Kalimantan saudaraku, di Palangkaraya. Karena apa? Karena barang bagus ya, biasanya itu ndak pernah komen saudaraku. Beliau-beliaunya pembar saya itu nggak pernah komen, tahu-tahu WA ke saya, Gus saya kepengen rajanya Badar, rajanya besi yang ageman Gus.
berapa Gus maharnya, sekian gitu, udah saudaraku, langsung di transfer, barang saya siapkan, saya kirim. Dan ya kebetulan kalau ada minyak pengaktif kodam atau pengisi kodam itu biasanya saya bawakan saudaraku, meskipun tanpa diminta. Karena terus terang saudaraku, saya itu orangnya tidak suka sama orang rewel saudaraku. Ya kalau kepengen minat ya silakan saja, kalau tidak ya tidak masalah seperti itu. Karena benda-benda seperti ini saudaraku, ya contoh ini saya koleksi saudaraku, saya koleksi memang. Dan ya karena pertama dari fisik batunya itu antik, unik, karena ya seperti ini, ada pamor Kuto Mesir saudaraku. Ini kalau di pamor keris kotak segi 4 seperti Ka'bah saudaraku ya, pamornya ini pamor Kuto Mesir saudaraku. Ini juga kalau seperti ini Kuto Mesir saudaraku, karena jadi patokan batunya kan di sini saudaraku, di atas sini. Namun kalau yang satu ini saudaraku, itu beda lagi, hampir menyerupai, namun nah, seperti ketupat. Ini pamor gedong saudaraku. Dan kalau di Sulawesi yang seperti ini saudaraku, ada lapas-lapasnya atau lapat lah bahasanya kalau bahasa Jawanya. Ini pamor gedong saudaraku, pamor gedong tumpuk, karena ya seperti ini. Itu saya koleksi. Dan di sana kalau seperti ini saudaraku, kalau sudah di tangan kolektor-kolektor sudah kita yang ada di Sulawesi Selatan sana, maharnya juga lumayan banyak saudaraku, lumayan tinggi. Karena saya lihat itu ya minimal 5 juta sampai 20 juta saudaraku, muntah besi sulapa yang seperti ini itu. Seperti itu. Jadi ya kalau benda-benda seperti ini terus terang saya koleksi saudaraku. Karena memang dari beberapa bulan yang lalu itu kan memang saya sering saya buatkan edukasinya ya saudaraku. Saya kepengen punya koleksi muntah besi yang jenis ini itu ya tidak banyak saudaraku, satu karung. Namun kemarin itu saya bilang seperti itu, ada ya bahasanya kolektor kecil-kecilan lah sudah kurang sana itu, yang bahasanya tersinggung. Katanya wong saya saja di sana bolangnya saja dapatnya satu satu dua celingak celinguk gitu. Ya karena orang itu masih bahasanya tidak paham sudah cara cara membolang batu di alam itu. Makanya orangnya itu celingak celinguk gitu. Kan tengok kanan kiri gitu, kalau ada diambil, kalau nggak ada kan ya seperti itu saudaraku. Karena orang itu bahasanya masih tidak paham, dan yaitu sudah merasa sok. Nanti kalau dikatain masih bodoh ya nggak enak ya saudaraku. Masa Gus ngata-ngatain orang seperti itu kan. Astagfirullahaladzim, bahasanya kurang pas saudaraku ya. Namun itu saudaraku, sebenarnya kalau kita kepengen sesuatu saudaraku ya, contoh, lu kok bisa dapat segitu banyak cara bolangnya atau itu memaharinya dari sana itu bagaimana, mungkin saya kasih tahu saudaraku. Akan saya ajarkan cara membolang batu di alam itu biar dapat banyak. Itu ada caranya khusus saudaraku, ada ilmunya bahasanya seperti itu. Mungkin kalau saya ada di sana saudaraku, kalau mau bolang batu itu mungkin tanahnya saja itu saya beli dulu kok saudaraku. Jadi nanti kalau kita bolang kan enak, jadi nggak punya bahasanya sangkutan yang punya tanah itu. Seandainya tanah itu kita apa ya, kita cari di sekitar situ kan biar bahasanya enak lah sudah kurang lebihnya. Atau tanya tanahnya itu tadi yang ada jenis muntah-muntah besinya itu bahasanya disewa lah, harusnya seperti itu saudaraku, biar lebih apa ya, harusnya lebih enak seperti itu. Namun ya rata-rata ya dicarilah seperti itulah bahasanya kurang lebihnya.
Yang jelas saudaraku itu tadi saudaraku ya. Kalau benda bertuah itu, kalau muntah besi atau badar besi, cari yang batunya sudah mengkilat saudaraku dari alam. Kalau badar besi lonata, cari yang nempel jarum. Namun yang besar saudaraku, kenapa kok yang besar dulu pernah saya ingatkan berulang-ulang? Karena barangnya lebih langka saudaraku. Itu pembolangnya saja kalau badar besi lonata. Pasti agak pusing saudaraku. Kenapa? Ini gara-gara Gosedi orang cari badar besi lonata yang besar, carinya padahal susah. Itu saya yang disalahkan saudaraku. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti pasti pembolangnya kalau menonton channel YouTube saya pasti seperti itu saudaraku. Karena apa? Karena saya tahu rahasianya. Kurang lebihnya seperti itu. Karena itu tadi barangnya yang susah. Rahasianya di situ saudaraku. Semoga saudaraku lebih paham kurang lebihnya seperti itu. Yang jelas saudaraku ya, benda bertuah itu tadi saudaraku harus aktif, meskipun dari alam itu harus diaktifkan saudaraku. Jangan asal ikut-ikutan memari muntah besi, nanti kalau nggak aktif saudaraku sendiri yang akan susah, saudaraku sendiri yang akan bahasanya kebingungan sendiri menyimpan benda, bahasanya itu tidak ada tuahnya, tidak ada fungsinya sama sekali saudaraku. Karena apa? Karena belum aktif. Seperti itu. Contoh seperti kayu-kayu bertuah itu juga harusnya kan kalau kita paham itu yang bagus harus diaktifkan saudaraku, meskipun dari fisik alamnya itu bisa digunakan saudaraku. Contoh seperti kayu setigi. Ya, meskipun dibelah-belah tuahnya akan sama. Kalau dipakai buat menghisap racun digigit ular, kalajengking dan sebagainya itu bisa saudaraku. Itu bisa. Namun kalau diaktifkan akan lebih bagus lagi saudaraku. Seperti itu. Jadi tuah alamnya itu, gaibnya itu bahasanya itu akan lebih bermanfaat buat pemiliknya itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Dan sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara kita tentang Gus, apakah muntah besi atau badar besi itu seandainya digosok apakah tuahnya sama? Sama saudaraku. Badar besi itu meskipun hancur lebur, muntah besi itu meskipun hancur lebur, tuahnya akan tetap sama asal bandanya itu aktif saudaraku. Itu yang harus dipahami. Yang penting aktif dulu. Namun kalau tidak aktif, hancur lebur ya repot lagi saudaraku, beda ceritanya bahasanya, kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Itu tadi saudaraku ya, sudah saya jawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA. Semoga edukasinya bermanfaat, meskipun nanti saya harus dimarahi orang karena mungkin banyak yang tidak suka dengan edukasi yang saya buatkan, karena itu tadi membuka rahasia, nyuruh-nyuruh cari muntah besi yang besar yang nempel magnet, nempel jarum itu kan susah. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.